Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita perlu bersyukur karena bulan Muharram memiliki kedudukan yang mulia. Menurut Ibnu Az-Zawji dalam kitab At-Tabsirah, bulan Muharram diberi nama demikian karena Allah melarang peperangan dan konflik selama bulan ini yang memiliki kedudukan yang mulia. Selain itu, bulan Muharram juga termasuk salah satu dari 4 bulan yang dianggap mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Lauhil Mahfud, Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Menurut penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fakhrir Razi, setiap pelanggaran yang dilakukan selama bulan haram akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sementara amalan ibadah yang ditujukan kepada Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, wa ma'nal haram annal ma'siyah fiha asyaddu iqaban wa ta'ah fiha aktsaru thawaban. Artinya, maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapat pahala yang lebih banyak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu momen istimewa dalam bulan Muharram adalah Hari Asyura. Pada tahun ini Hari Asyura jatuh pada tanggal 27 Juli 2023. Pada hari tersebut umat Islam dianjurkan untuk berpuasa. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan sebuah hadis sahih dari Imam Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna yawma Asyura fasu'ilu an dzalik faqalu hadzal yawm alladhi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'ziman lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumih. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura.
Kemudian mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Dalam riwayat lain, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang pentingnya hari Asyura yang dihormati oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi menjawab bahwa insya Allah pada tahun berikutnya kita akan berpuasa pada hari ke-9. Dari hadis tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan untuk berpuasa pada hari ke-9 dan 10 di bulan Muharram. Hal ini dikarenakan Nabi sendiri berpuasa pada hari Asyura dan berniat untuk berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram. Seperti yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Juz 8 halaman 9. Dari beberapa riwayat hadis di atas dapat disimpulkan bahwa umat Islam dianjurkan untuk berpuasa pada hari ke-9 dan Asyura bulan Muharram. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alasan mengapa hari Asyura disebut dengan Asyura atau 10 dapat dijelaskan oleh Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117. Beliau menjelaskan bahwa pada hari Asyura Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya. 10 peristiwa tersebut meliputi: pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh setelah banjir. Ketiga, keselamatan Nabi Yunus dari perut ikan. Keempat, ampunan Allah terhadap Nabi Adam. Kelima, keselamatan Nabi Yusuf saat keluar dari sumur. Keenam, kelahiran Nabi Isa. Ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Kedelapan, kelahiran Nabi Ibrahim. Kesembilan, Nabi Yakub yang kembali dapat melihat. Dan ke-10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad, baik untuk kesalahan masa lalu maupun yang akan datang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa pada hari Asyura sangat dianjurkan karena memiliki beberapa keutamaan. Imam Turmudzi meriwayatkan hadis hasan dari dalam kitab Sunnah Turmudzi bahwa orang yang berpuasa pada hari Asyura akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ruya at-Tirmidzi min haditsin Ali radhiyallahu taala anhu, sa'ala rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu syai'in ta'muruni an asuma ba'da Ramadan?" Qala saumul Muharram fa innahu syahrullah wa fihi yaumun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin. Wa qala Hasan gharib. Artinya, suatu ketika seorang lelaki bertanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku wahai Nabi setelah saya berpuasa di bulan Ramadan?" Nabi bersabda, "Berpuasalah di bulan Muharram." Muharram adalah bulan milik Allah. Di bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Ibnu Majah meriwayatkan hadis sahih dalam kitab Sunnah Ibnu Majah yang menyatakan bahwa siapapun yang berpuasa pada hari Asyura akan diampuni kesalahan 1 tahun yang telah berlalu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablah." Artinya, berpuasa di hari Asyura sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibnu Az-Zawji dalam kitab At-Tabsyirah menyimpulkan bahwa
bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan hari Asyura adalah hari yang mulia. Bulan Muharram merupakan waktu yang baik untuk melakukan kebaikan, meraih perdamaian, meningkatkan amal, memberikan sedekah, menyantuni anak yatim dan membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai bulan awal tahun Hijriah, bulan Muharram menjadi momen yang paling tepat untuk melakukan hijrah, yaitu beralih dari sifat buruk menuju sifat terpuji. Abu Sulaiman seperti yang dikutip oleh Abu Na'im dalam kitab Haliyatul Awliya menyatakan, "Man kana yaumuhu misla amsih fahuwa fi nuqsan." Artinya, barang siapa hari ini keadaannya masih sama dengan kemarin, maka ia dalam keadaan kurang baik. Dari pernyataan tersebut, mari kita gali motivasi kita untuk berubah dan beralih ke perilaku yang baik. Dengan semakin mempererat tali persaudaraan, menggunakan potensi yang dimiliki yang sesuai, menggunakan potensi yang dimiliki sesuai dengan profesi masing-masing untuk membantu sesama, mendukung agama, dan memberikan kontribusi pada pendidikan Islam, termasuk memakmurkan masjid. Sebagai hamba Allah, kita akan senantiasa mendapat perlindungannya selama kita memberikan manfaat dan membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Semoga kita menjadi individu yang terus berhijrah menuju kebaikan dan menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barur raufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ya'lamu annahu la anfa lil insan fi hadha zaman min thalatha khisal as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salah ala nabiyil mukhtar fassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa afdalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilah ila rabbil bariyat faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyatin jinnihi wa insihi faqala mukhbiran wa amiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamil muwahhidin wa alamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana habibillah wa rasulih wa aminihi ala wahyihi wa tanzilih abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa ashabihi an-nasirina li syari'atih wal muhtadina bihadih al-muttabi'ina li sunnatih wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anil khulafa'ir rasyidin a'immatil muhtadin sadatina dhawi qadri jali Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ashabi rasulillahi ajma'in wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma aslih ulatana wa umara'ana wa kulla man wallaitahu syai'an min umurina wa umuril muslimin. Allahumma sir' auratina wa amin rawatina wa ghazzir amtarana wa arkhis as'arana washfi mardana وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru lahu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.